bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ada sampai hari ini, bukan kuat dan gagah kita, tapi semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai dalam kehidupan kita semua. Mari berdiri bersama-sama, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Amin, haleluya. Mari sembah Dia, muliakan Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di akhir zaman berhembuslah, berhembuslah sekarang. Mari katakan, urapilah kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Roh-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mari katakan, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di hati kami. Haleluya. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, jamah hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Amin. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah
Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini Engkau masih mengizinkan kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk kami umat-umat percaya ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau ambil kesempatan ini untuk memuliakan Engkau, menyenangkan hati Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan membentuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah tiap puji-pujian yang kami naikkan semuanya bisa sampai ke hadapan Engkau ya Tuhan. Urapi kami semua dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah, siapapun yang menyaksikan tayangan online ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu akan melawat tiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah di hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan, kita agungkan Dia. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus ada di hati kita. Haleluya. Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan sukacita. Bahkan Roh Kudus juga yang memberikan damai sejahtera dalam hati kita semua. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita minta hadirat Tuhan ada di tempat ini, ada di hati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Amin. Kami rindu hadirat Tuhan ada di hati kami. Amin. Puji Tuhan. Mari kita puji Dia, kita agungkan Tuhan. Haleluya. Roh tercurah. Amin. Dari sorga bumi bersukacita. Amin. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kami rindu hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari sorga. Roh tercurah dari sorga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari sorga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari sorga, gereja Tuhan dimenangkan. Amin. Haleluya.
kami. Haleluya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Amin. Saat pembebasan tiba. Haleluya. Belenggu dosa mari patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Haleluya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyatakan kuasanya. Anggur baru tercurah. Haleluya. Haleluya. Kiranya Roh Kudus terus menjamah hati kita, menjadi doa dan kerinduan kita bersama. Kiranya aliran sungai Allah, yaitu aliran kuasa Roh Kudus, terus mengalir di setiap hati kita, mengalir di setiap hidup kita, yang akan memberikan kesegaran buat hati kita, buat hidup kita. Haleluya. Mari datanglah ke sungainya Tuhan itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungaimu Tuhan, yang mengalir dalamku. Air Allah, hilangkan dosaku, hilangkan dosaku. Oh, mari datanglah, ada hidup melimpah. Sungaimu Tuhan, takkan pernah kering. Sungaimu Tuhan, yang mengalir dalamku. Haleluya. Kami rindu aliran sungaimu ya Tuhan. Kami buka hati untuk aliran kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mata air Allah, hilangkan dosaku. Mari datang kepada Yesus. Haleluya. Oh, mari datanglah, ada hidup melimpah.
Mari datang kepada Yesus. Di dalam Yesus ada kelimpahan, ada hidup. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin, puji Tuhan. Ke sungainya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami haus akan aliran kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Biar ku tinggal sungai Tuhan, biar ku datang, biar ku minum, biar ku memberikan kesegaran dalam jiwa kita. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Nyanyikan pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di hatiku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Amin. Puji Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami rindu aliran sungai-Mu ya Tuhan, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus ya Tuhan, kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah oh Roh Kudus,
sorga, terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat sukacita. Terima kasih buat Roh Kudus dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami rindu kebenaran firman-Mu. Firman itu penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Firman itu pedoman bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami dibawa untuk lebih lagi dekat kepada Engkau ya Tuhan. Mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami dengan setia juga mengerjakannya, melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami punya firman-Mu dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Sekalipun ibadah yang kita lakukan saat ini, ibadah daring, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia ada di sini, Dia ada dimanapun kita berada. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam seri pemberitaan firman Tuhan terhadap 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, dan saat ini kita sudah memasuki seri yang ke-6 kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini. Saya berharap bahwa apa yang disampaikan ini dapat dimengerti, dapat dipahami. Kenapa saya katakan demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada? Karena ada sebagian orang Kristen, kalau sudah disebut kitab Wahyu, banyak dari mereka untuk menghindar mempelajari ini. Namun sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kitab Wahyu dengan kitab-kitab yang lain itu sama saja. Yang pasti kita perlu mempelajarinya supaya kita mengerti hal-hal yang indah yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Sebelum membaca akan kebenaran firman Tuhan, saya ingin sampaikan dulu bahwa ada satu cerita yang saya dengar tentang seseorang yang tidak suka melihat anaknya dibebani dengan pelajaran-pelajaran begitu. Dia katakan begini, bahwa ada orang tua yang karena ingin memiliki anak yang atau saya sebut memiliki pengetahuan yang banyak, itu sebabnya orang tua berusaha untuk menyekolahkan anaknya itu di sekolah yang terbaik. Sesudah itu, karena dia merasa bahwa anak ini harus memiliki kemampuan bahasa, dia sekolahkan anak itu juga atau kursuskan anak itu dengan kursus bahasa begitu. Sesudah itu anak itu selesai kursus bahasa, dia didorong oleh orang tuanya untuk mengikuti kursus yang lain, kursus musik, ataupun mungkin kursus-kursus yang meningkatkan kemampuan fisiknya begitu.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, orang ini tidak menyetujuinya karena ternyata proses yang dihadapi oleh anak itu terlalu membebani begitu. Karena dari subuh sudah bangun, pulang sekolah harus pergi kursus bahasa, selesai kursus bahasa itu harus kursus pengembangan talenta begitu, musik, pengembangan fisik, itu olahraga, dan endingnya pulang harus kerjakan PR baru istirahat. Jadi sepanjang hari dia harus menjalani itu sampai bertahun-tahun. Harapan dari orang tua supaya anak itu menjadi anak yang lebih daripada anak-anak yang lain. Tapi kalau seandainya dipikir-pikir, maka hal ini adalah sesuatu yang berat, begitu, sesuatu yang berat. Kenapa demikian? Coba kalau seandainya itu bisa dibalik, orang tua yang mengerjakan kepadatan kegiatan seperti itu. Begitu, itu sebabnya orang ini tidak suka, tidak senang begitu dengan proses yang harus dihadapi oleh anak kecil. Itu. Kita ingin supaya kita lebih. Ya, kita ingin supaya kita lebih. Dan rasanya itu adalah keinginan yang lumrah, begitu ya. Namun ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari pembelajaran jemaat yang ada di Philadelphia ini, bahwa ternyata seseorang atau orang percaya itu lebih, begitu. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Saya ingin membaca ayat ini karena ini merupakan ayat pokok yang diberikan kepada saya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayatnya yang ke-10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat Philadelphia adalah merupakan jemaat yang sungguh menurut saya diberkati oleh Tuhan. Karena dari sekian banyak jemaat-jemaat di berbagai kota, Philadelphia ini mendapatkan surat dari Allah, begitu ya, dari Allah. Dari 7 jemaat dalam kitab Wahyu, hanya 2 jemaat yang tidak ditegur oleh Allah. Yang tidak ditegur oleh Allah. Salah satunya adalah jemaat Philadelphia,
Begitu. Kalau tidak salah, jemaat yang lain itu adalah jemaat Smyrna. Kalau tidak salah ya. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tidak mendapatkan teguran dari Allah. Begitu. Dan dalam surat Philadelphia ini Allah mengidentifikasi keadaan jemaat Philadelphia. Apa yang perlu dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Begitu ya, apa yang perlu, yang harus mereka lakukan. Begitu, supaya mereka mendapatkan berkat dari Allah. Dalam pertemuan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan dua identifikasi Tuhan untuk jemaat yang ada di Philadelphia. Dan saya berharap bahwa hal ini akan menjadi berkat untuk kita semuanya. Yang pertama, bahwa Allah mengidentifikasi mereka sebagai jemaat yang memiliki kapasitas yang terbatas. Begitu. Memiliki kemampuan yang terbatas. Hal itu kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Saya ingin membacakan ulang ayat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Luar biasa. Rupanya Allah tahu. Segala sesuatu yang kita lakukan, Allah tahu. Haleluya. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa, di sini kita perhatikan, bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Rupanya, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dikatakan oleh Allah bahwa kekuatannya tidak seberapa. Itu sebabnya saya katakan bahwa Allah mengidentifikasi jemaat Philadelphia memiliki kapasitas yang terbatas. Kapasitas yang terbatas. Karena kekuatan disebutnya di situ kekuatan yang tidak seberapa. Kalau kita menelusuri sejarah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, maka kita mendapati jemaat yang ada di Philadelphia ini, kenapa disebut sebagai jemaat yang kekuatannya terbatas? Kita mendapati karena jemaat ini adalah jemaat yang sederhana. Begitu, tidak memiliki harta banyak, mungkin cenderung miskin. Begitu. Ini jemaat di Philadelphia. Gitu. Dan juga dikatakan bahwa jemaat ini, kalau kita lihat dalam sejarah, kuantitasnya tidak banyak. Secara jumlah itu tidak banyak. Nah, kalau sudah disebut sebagai jemaat yang kekuatan keuangannya terbatas, kemudian jumlahnya tidak banyak, maka kita sudah dapat mengerti bahwa jemaat ini tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap kota di mana mereka tinggal. Begitu. Tidak memiliki pengaruh. Bahkan mungkin mereka dianggap remeh. Ada kisah yang mengatakan bahwa saat mereka jemaat Tuhan ini beribadah di dalam sinagog, mereka itu diusir oleh orang-orang Yahudi. Begitu. Mereka tidak diperhitungkan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, inilah mungkin yang menjadi alasan kenapa Allah mengatakan bahwa kekuatan mereka tidak seberapa. Begitu. Tidak seberapa. Kalau tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya coba menelusuri bahwa gereja GPDI begitu yang eksis di 1921 kalau tidak salah. Begitu sekarang merupakan gereja Protestan nomor 2. Begitu terbesar di Indonesia. Ya, dengan jumlah jemaat sidang jemaat Tuhan yang sungguh sangat banyak begitu ya. Banyak sekali. Dan kita tahu bahwa kalau punya massa cukup banyak,
tentu saja suaranya pasti didengar, diperhatikan, kan begitu. Ini jemaat GPDI. Kalau jemaat Ketapang, Kramat, dan Neo Soho ini salah satu gereja dengan jumlah jemaat terbanyak di GPDI. Begitu, itu yang saya tahu. Beberapa tahun yang lalu dalam ibadah, kalau kita bersama-sama dalam ibadah kita Natal maupun Paskah, pelaksanaannya itu kalau bukan di balai sidang, di Istora. Istora setahu saya kurang lebih daya tampungnya 15.000 orang begitu ya. Jadi jemaatnya banyak begitu. Mungkin kalau nomor 1 itu jemaat yang ada di Sulawesi Utara begitu ya. GPDI Sulawesi Utara, di Manado lah begitu. Jemaatnya banyak begitu. Jadi kalau jemaat banyak maka pengaruhnya besar. Begitu. Pengaruhnya besar, suaranya pasti diperhatikan. Begitu ya. Dan tidak agak berbeda dengan jemaat di Filipi. Bukan Filipi, Philadelphia maksud saya. Jemaat Philadelphia mereka kondisi keuangan terbatas, kemudian jumlah mereka tidak banyak. Mereka betul-betul tidak diperhitungkan. Namun, kalau Allah mengirim surat untuk mereka, ini membuktikan bahwa mereka, gitu ya, mereka diperhitungkan oleh Allah. Haleluya. Mereka betul-betul diperhatikan dan dihargai oleh Allah. Sekalipun jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Tidak memiliki pengaruh yang banyak di kota di mana mereka tinggal. Tapi diperhatikan oleh Allah. Dan ini yang memberikan keyakinan atas kehidupan kita. Setiap orang-orang yang percaya kepada Allah. Bahwa Allah memperhatikan dan memperhitungkan. Serta menghargai kita. Siapapun kita. Siapapun kita. Kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-138, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya ingin membacakan ayat ini. Mazmur pasalnya yang ke-138. Maaf, saya ulang. Mazmur pasalnya yang ke-139. Ayatnya yang ke-13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dan seterusnya, saya tidak usah baca keseluruhan ayat ini. Yang pasti bahwa kita betul-betul diperhatikan, dihargai oleh Allah karena apa? Mulai dalam kandungan ibu kita. Mulai dari dalam kandungan ibu kita, Allah lah yang membentuk kita sedemikian rupa, Bapak Ibu. Kita betul-betul berharga. Maka daripada itu, sekalipun mungkin kemampuan terbatas dalam hidup kita, jangan pernah merasa kecil. Karena kita betul-betul berharga di pemandangan Tuhan. Kita betul-betul bernilai. Masih di dalam kandungan, Alkitab katakan kejadian kita dahsyat. Haleluya. Kejadian kita dahsyat. Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Di sana menceritakan tentang seorang janda yang miskin, kemudian membawa uang persembahan 2 peser. Gitu. Nilainya kalau disebut juga seduit begitu. Ada sekian banyak orang yang memberikan persembahan. Banyak orang kaya yang memberikan persembahan yang sangat banyak. Begitu. Tapi ini ibu janda itu memberikan persembahan. Yang saya bilang itu terbatas. Tapi ternyata saat Yesus memanggil murid-muridnya. Dan dia bertanya siapa yang memberikan lebih. Yesus memilih bahwa yang memberikan lebih ini adalah ibu janda ini. Dari sini kita dapat melihat bahwa ternyata Allah betul-betul memperhitungkan orang-orang kecil. Yang penting di sini adalah dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Kita betul-betul bernilai.
Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-49, ayatnya yang ke-15 dan 16, begitu. Di sana memberikan penjelasan kepada kita bahwa Dia itu menuliskan nama kita itu di telapak tangan kita, begitu. Betapa bernilainya kita, betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Maka daripada itu sekali lagi saya katakan, jangan pernah merasa kecil. Jangan pernah merasa kecil. Gitu. Ini juga yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia. Gitu. Sekalipun mereka kecil, sekalipun mereka tidak memiliki pengaruh yang banyak, tapi mereka merasa bahwa Allah memperhitungkan mereka. Ini yang mendorong kepercayaan diri mereka. Sehingga mereka tetap eksis dalam pergaulan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan yang kedua, kalau yang pertama tadi bahwa Allah mengidentifikasi jemaat Philadelphia memiliki kemampuan yang terbatas, yang kedua, Allah mengidentifikasi mereka memiliki kelebihan. Apa kelebihan mereka? Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, lihat aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Nah, perhatikan di sini. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Inilah yang saya sebut bahwa jemaat Philadelphia ini memiliki kelebihan. Kelebihannya mereka adalah menuruti firman Allah dengan tekun. Dan dikatakan bahwa tidak menyangkal Tuhan. Begitu, tidak menyangkal Tuhan. Kalau kata menyangkal Bapak Ibu, kita teringat kisah seorang Petrus yang beberapa saat sebelum penyaliban Yesus atau berita tentang penyaliban Yesus, dia tampil sebagai seorang yang mau membela Yesus. Tapi satu saat Yesus sudah ditangkap, ada seorang anak kecil datang, 3 kali Petrus menyangkal. Kalau mau dikatakan dosa yang paling besar, Yudas atau Petrus, saya berpikir bahwa dosanya Petrus itu lebih besar dari dosa Yudas. Begitu. Atau kita sebut saja dosa mereka sama. Masalahnya adalah kalau Yudas Iskariot itu tidak bertobat, Petrus dia bertobat. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan itu adalah masalah serius. Jemaat Philadelphia tidak menyangkal Tuhan. Selain daripada apa yang dihadapi oleh jemaat Philadelphia, di mana mereka itu tidak diterima, tidak dihargai begitu ya, oleh orang-orang di sekitar. Masalah utama juga yang dihadapi, dan ini yang memang menurut saya yang paling berat untuk mereka hadapi, adalah bencana alam. Bencana alam yang menurut sejarah saya melihat bahwa sering dialami oleh kota Philadelphia. Begitu. Bencana alam. Begitu. Ada sekian banyak kali terjadi bencana alam di kota itu yang membuat orang yang ada di kota itu harus mengungsi. Tapi selesai bencana alam itu terjadi, mereka kembali gitu untuk membangun kota mereka, kota Philadelphia. Tentu saja termasuk orang-orang atau jemaat Tuhan yang tidak banyak itu, kembali mereka begitu. Jadi ada teror dalam tanda petik dari alam untuk jemaat Philadelphia. Saya berpikir bahwa pandemi virus corona yang sedang kita
hadapi hari-hari ini merupakan bencana alam? Ya, saya katakan ini bencana alam. Karena dalam buku Pinter mengatakan bahwa bencana alam itu adalah peristiwa yang mengakibatkan dampak besar pada populasi manusia. Itu gempa bumi, itu gunung meletus, itu longsor, dan termasuk wabah penyakit. Jadi pandemi virus corona ini adalah bencana alam, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Begitu. Apa yang dialami oleh jemaat Philadelphia itu tidak berbeda dengan apa yang kita alami sekarang. Mereka mengalami pada saat itu bencana alam, kita juga mengalami bencana alam. Namun bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Philadelphia bencana alam karena gempa bumi. Kita yang hidup pada zaman ini bencana alam dalam bentuk wabah penyakit. Wabah penyakit. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mau katakan begini. Bahwa saat-saat kita menghadapi ini, firman Allah mengatakan bahwa kita harus berpegang dengan apa yang menjadi pegangan kita. Kita sama dengan jemaat yang ada di Philadelphia. Pegang apa yang ada padamu. Begitu. Kalau kita lihat dalam Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Pegang apa yang ada padamu. Apa yang dipegang. Yang dipegang itu adalah firman Allah yang dibuktikan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat kita memegang akan firman Allah, sembari kita menantikan Tuhan. Ada sekian banyak orang berpikir bahwa melakukan firman Allah adalah sesuatu yang sulit. Sesuatu yang berat untuk dijalankan. Tetapi saya ingin membaca ayat ini untuk Bapak Ibu semuanya. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dengan tegas Yohanes katakan. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ada orang yang mengatakan bahwa melakukan firman Allah itu berat. No, Alkitab katakan perintah-perintah Allah itu tidak berat alias ringan. Masalahnya adalah kita diperhadapkan dengan memilih. Mau melakukan firman Allah atau tidak. Kalau orang-orang Philadelphia ketika menghadapi ancaman yang sangat berat, mereka memilih melakukan firman Allah. Gitu. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di situasi yang tidak menentu ini, gitu, bencana yang sedang kita alami ini, sepertilah jemaat Philadelphia. Begitu. Seperti mereka, yaitu apa? Melakukan firman Allah, memegang firman Allah. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita memegang akan firman Allah, Allah betul-betul memperhitungkannya. Dan dari sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mau katakan bahwa inilah kelebihan dari jemaat Philadelphia. Kelebihan mereka adalah firman dan melakukan firman Allah. Dan saya pikir, begitu, kita berharap supaya anak-anak kita memiliki kelebihan yang banyak dengan kita memberikan mereka banyak ilmu. Silakan, itu baik. Tetapi saya mau katakan, jangan lupakan. Kasih kelebihan ini dalam kehidupan mereka, yaitu firman Allah, supaya mereka hidup benar, supaya mereka hidup jujur, supaya mereka hidup kudus, suci di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir dimanapun mereka pergi, dalam pergaulan mereka. Karena apa? Karena mereka punya firman dalam hidup mereka. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika seseorang memiliki firman Allah, itu merupakan kelebihan. Begitu. Dan yakinilah, kelebihan ini akan membanggakan dan akan memuliakan Tuhan. Anak-anak itu akan menjadi kebanggaan kita orang tua. Karena mereka memiliki firman itu. Puji Tuhan, luar biasa. Jemaat Philadelphia sudah memberikan contoh penting atas hidup kita. Contoh penting. Sekalipun dalam kekurangan, dalam keterbatasan, namun mereka tetap eksis di hadapan Tuhan. Memegang firman Allah. Jemaat Philadelphia
memiliki kelebihan yang luar biasa. Kenapa? Sebab mereka dengan tekun melakukan akan firman Tuhan. Dan ayat terakhir saya ingin bacakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Wahyu pasal 3 ayat 10-12. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Orang yang memiliki firman Allah akan dilindungi oleh Tuhan. Ayat 11, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Orang yang mencintai firman, yang memegang firman, ada mahkota. Orang yang melakukan firman, ada mahkota. Dan ayat 12 dikatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ternyata memegang firman, melakukan firman, betul-betul diperhitungkan oleh Allah. Inilah kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan memiliki firman Allah dan melakukannya. Amin. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, mari kita berdiri semuanya. Kita pujikan pujian selidiki aku, lihat hatiku. Kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan. Jemaat Philadelphia, mereka memegang firman Tuhan. Itu yang mereka punya. Haleluya. Melakukan akan kebenaran firman Tuhan bukan sesuatu yang berat ternyata. Yohanes katakan itu adalah sesuatu yang ringan. Lakukan firman Tuhan. Dan janji Allah untuk kita luar biasa. Mahkota kemuliaan Dia siapkan bagi kita. Haleluya. Selidiki kami Tuhan. Lihat hidup kami. Apa yang harus kami perbaiki, apa yang harus kami tinggalkan, supaya kami dipandang berkenan di hadapan Engkau. Amin Tuhan. Kami semua telah melihat kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Kami sudah nikmati Tuhan. Tidak pernah habis kebaikan-Mu. Maka daripada itu kami mau terus berjuang. Berjuang sekalipun kami menghadapi teror ya Tuhan. Hal-hal yang mengancam hidup kami. Kami mau terus berjuang. Amin Tuhan. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu? Kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami terbuka. Amin Tuhan. Tak ada yang tersembunyi. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
perintah-perintah-Mu. Dan perintah-perintah Tuhan sudah dikatakan itu tidak berat, ringan adanya. Haleluya. Kami telah melihat kebaikan, kami telah rasa dan nikmati ya Tuhan. Tidak pernah berhenti. Itu firman Tuhan katakan. Dengan alasan inilah kami mau terus berjuang. Haleluya. Dan kami mau setia. Oh haleluya Tuhan. Lihat hidup kami. Lihat hidup kami. Kami mungkin dalam kesederhanaan kami, orang-orang di sekitar kami memandang kami tidak penting ya Tuhan. Karena mungkin kekayaan kami yang terbatas. Tetapi kami percaya bahwa kami berharga, kami bernilai, kami penting di hadapan Engkau. Alkitab mengatakan bahwa kejadian kami dahsyat. Engkaulah yang telah membentuk kami sedemikian rupa. Haleluya. Dan bukan hanya itu Bapa. Firman Tuhan mengatakan kepada kami bahwa nama kami tercatat di telapak tangan-Mu. Betapa kami bernilai ya Tuhan. Mungkin orang-orang di sekitar kami melupakan kami, tapi Allah yang kami sembah tidak akan sedetik pun melupakan kami, karena kami berharga di pemandangan-Mu. Haleluya. Kami lebih bukan karena kami fasih, kami lebih bukan karena kami punya banyak kekayaan kami. Kami lebih mungkin bukan karena kami memiliki pendidikan yang tinggi, status sosial yang baik, tapi firman Tuhan sudah kami pelajari bersama-sama. Kami lebih di pemandangan-Mu karena kami memiliki firman Allah, karena kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Haleluya. 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 Dalam perjalanan hidup kami telah rasa segala kebaikan Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, kami mau terus berjuang. Jemaat Philadelphia berjuang sekalipun dalam ancaman, setia sekalipun dalam tantangan, bertekun sekalipun dalam pencobaan. Haleluya. Kami mau seperti jemaat Philadelphia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sampai akhir kami setia, maka kami memperoleh mahkota. Kami setia, maka kami memperoleh Yerusalem baru. Kami memperoleh kehidupan kekal. Kami memperoleh surga. Kami memperoleh keselamatan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Mari jemaat Tuhan dengan hati berkomitmen di hadapan Tuhan, mau terus berjuang. Apapun situasi, keadaan yang sedang kita hadapi, alami, mungkin dalam kekurangan, mungkin juga dalam kelebihan,
dalam sakit penyakit, dalam kesusahan. Berkomitmenlah untuk terus berjuang. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau jadi hamba yang setia sampai selama-lamanya. Amin Tuhan, berjuang terus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini dari hati kami Tuhan, dari hati kami. Kami mau berjuang, kami mau berjuang. Amin Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sebagai hamba Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berjuang terus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sebagai hamba Kristus yang setia, Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur kepadamu dalam ibadah online ini ya Tuhan. Kami sungguh dapat merasakan kenikmatan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Allah dengan kerja nyatanya dalam kehidupan kami, memberkati kami, mengaruniakan sukacita dan pengharapan atas hidup kami ya Tuhan. Kami telah belajar dari jemaat yang ada di Philadelphia, walaupun mereka tidak diperhitungkan, tetapi kami tahu mereka diperhatikan oleh Allah. Kami juga Bapa di sorga, kami percaya bahwa kami diperhitungkan dan diperhatikan oleh Engkau. Karena firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kami, masih dalam kandungan ibu kami, Engkau membentuk kami sedemikian rupa. Kejadian kami dahsyat, itu firman Tuhan katakan. Itu sebabnya kami tidak perlu berkecil hati, sekalipun kami dipandang terbatas. Kami tidak perlu minder ya Tuhan. Kami harus percaya bahwa Allah ada dalam kehidupan kami. Kami harus percaya bahwa Allah memandang kami bernilai dan berharga ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Hal yang lebih Engkau sudah karuniakan dalam hidup kami. Dan hal yang lebih itu adalah firman Allah. Kami mau terima itu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Segala firman yang kami dengar, yang kami pelajari, kami mau terima itu dengan penuh sukacita. Dan kami mau memegangnya sedemikian rupa ya Tuhan. Dengan tekun, dengan tekun. Karena jikalau kami melakukannya seperti itu Bapa di sorga, maka kami yang mungkin dipandang sederhana, kami yang mungkin dipandang kekuatan kami tidak seberapa, maka kami akan tampil berbeda ya Tuhan. Karena firman yang kami dengar, karena firman yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau hidup benar, kami mau hidup suci, kami mau hidup kudus, kami mau hidup adil, kami mau hidup dengan jujur dalam kehidupan kami. Itu kelebihan yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kelebihan ini diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan hanya di dunia ini,
Tetapi di waktu yang akan datang, ketika engkau datang pada kali yang kedua, kata firman Tuhan, engkau akan memberikan kepada kami mahkota kemuliaan itu ya Tuhan. Kami akan menikmati kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Haleluya, ini janji firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat Tuhan berada. Lagi duduk ya Tuhan, lagi berdiri maupun mungkin lagi terbaring sakit. Allah memberkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan tolong berkati, buat semuanya berhasil. Mungkin sedang menghadapi masalah, dalam nama Yesus, Tuhan tolong selesaikan masalah hidup mereka ya Tuhan. Kalau mungkin jemaat Tuhan lagi dalam keadaan sakit, kunjungi, lawati mereka, dan ulurkanlah tangan-Mu yang berlubang paku itu, sembuhkan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan, sehatkan mereka ya Tuhan. Haleluya, supaya mereka dapat dengan bebas beraktivitas kembali dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang sungguh baik. Hamba-Mu berdoa kepada-Mu untuk pelayanan di Ketapang, Kramat, dan Neosoho ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati hamba-hamba-Mu, dari Bapak Gembala kami, para wakil gembala kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sampai kepada sidang jemaat Tuhan yang terkecil, anak-anak sekolah minggu, semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dijauhkan kami dari sakit penyakit, dijauhkan kami dari mara bahaya, niat-niat jahat orang yang tidak bertanggung jawab, dari kecelakaan ya Tuhan. Biarlah setiap langkah-langkah hidup kami diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya jemaat ini dapat bertumbuh di dalam Engkau, menjadi dewasa di hadapan Engkau, dan satu saat nanti Engkau akan menyempurnakan kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami yang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, dimanapun berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, mulai pada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.